Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 7 MTs Nurul Falah. Dan kalian sehat semua, semangat belajar. Jumpa lagi dengan Bapak ya, untuk kita mengikuti materi pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Masih meneruskan materi minggu yang lalu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat. Wujud qidam baqa muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Dari 20 sifat ini diidentifikasikan, diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Yang pertama sifat salbiyah. Yang pertama sifat nafsiyah itu hanya satu, wujud. Kemudian sifat salbiyah, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wa hadaniyat. Kemudian ada ma'ani, ada sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Yang keempat ma'nawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Kemarin sifat yang pertama sudah kita bahas, yaitu sifat nafsiyah, itu sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sifat salbiyah, yaitu qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wa hadaniyat qudrat. Jadi sifat salbiyah yaitu sifat yang harus ada pada Allah. Sebagai bukti keberadaan Allah itu maha sempurna. Yang meniadakan adalah sifatnya. Kalau sifat itu ada, maka sifat yang dikembalikan tersebut tentu tidak ada. Sifat salbiyah jumlahnya 5. Dia ada qadiran, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wa hadaniyat. Dalam sifat qidam yang artinya terdahulu, makna yang terkandung di dalam pun siapapun yang menciptakan sesuatu pasti terlebih dahulu ada yang menciptakan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir maupun batin. Maka dapat dipahami bahwa adanya alam raya ini bukti juga bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada yang menciptakan. Kemudian yang kedua baqa. Baqa ini artinya kekal. Kita juga harus punya keyakinan kesempurnaan Allah tidak pernah berubah. Allah tidak akan rusak. Allah tidak akan binasa. Allah ini kekal. Maka Allah wajib memiliki sifat baqa. Ayatnya dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi pasti binasa. Tapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tetap kekal selama-lamanya. Allah yang awal, Allah yang akhir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kemudian yang ketiga muhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan semua makhluk.
Jelas Allah beda dengan makhluknya. Allah yang menciptakan berbeda dengan yang diciptakan. Yang menciptakan gak akan hancur, yang diciptakan pasti hancur. Jadi dari hasil pengamatan kita dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya, dengan segala zatnya tidak mungkin sama dengan yang diciptakannya. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang keempat dari sifat salbiyah ini adalah qiyamu binafsihi. Berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada yang lain. Jadi Allah sendiri. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah dialah zat yang maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun, dan dia maha terpuji. Jadi memang dengan kekuasaan kesempurnaannya, dia jelas tidak bergantung kepada yang lain, kepada siapapun. Tidak pula penegasannya itu bagaimana yang tadi sudah saya bacakan dalam surat Al-Fatir ayat 15 itu, yang artinya wahai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun karena Allah ini maha terpuji. Wa huwal ghaniyul hamid. Yang kelima dari sifat salbiyah adalah wahdaniyat. Wahdaniyat artinya esa. Untuk mengatur alam yang besar ini, yang begitu kompleks, yang begitu macam-macam, tidak mungkin dilakukan oleh banyak Tuhan. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, pasti ada pembagian tugas. Padahal kalau sampai terjadi perbedaan kepentingan dan berbeda pendapat, maka kiamat telah datang sejak alam ini diciptakan. Tuhan merasa ikut andil dalam pembuatan alam kalau Tuhannya banyak. Ya akhirnya bisa berperang Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya. Maka dalam Islam Tuhan itu satu, qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Katakanlah bahwa Allah itu esa, katakanlah bahwa Allah itu satu. Dan ketentuan bahwa bumi dan langit sesuai dengan jalur dan keadaannya, hal ini bisa kita pahami bahwa kebesaran Allah itu mutlak adanya. Jadi jelas mutlak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima ahimmatun ilallahi la fasadata." Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhanmu selain Allah, tentulah keduanya telah rusak binasa. Jelas kita harus percaya bahwa Allah itu satu. Makanya surat Al-Ikhlas disebut juga surat Tauhid. Karena di situ keberadaan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan seluruhnya. Walaupun ayatnya sedikit, tapi benar-benar itu memperlihatkan kepada kita sebagai manusia bahwa Allah itu memang satu, Allah itu tidak beranak, tidak beranakan, Allah itu lain dengan manusia dan sebagainya. Karena Allah yang menciptakan, Allah itu khalik bukan makhluk. Jadi ini yang harus saya juga menyampaikan. Karena dengan kita bukan hanya menghafal sifat-sifat Allah, yang paling utama adalah kita betul-betul menghayati kehidupan kita di dunia ini. Bahwa kita ini ada, pasti ada yang membuatnya. Kita ini bisa ada dunia, pasti ada yang menciptakannya.
Kalau kita berpikir kan sama dengan ya adanya komputer, adanya handphone, adanya laptop. Itu kan pasti ada menciptakannya, ya manusia menciptakannya. Dan yang menciptakannya itu bisa saja menghancurkan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan makhluk. Makhluk itu bukan hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan itu makhluk. Kapan saja Allah akan binasakan, kapan saja Allah akan matikan ya, pasti mati. Memang ada jalannya. Kita sebagai manusia diciptakan Allah dan tulis di Lauhul Mahfuz kapan meninggalnya, kapan matinya itu Allahu a'lam bishawab, Allah yang tahu. Sama juga dengan hari kiamat. Kita nggak bisa menentukan, orang tidak bisa menentukan. Iya manusia yang Allah yang menciptakan, bagaimana dia bisa menentukan hari kiamat? Yang bisa menentukan hari kiamat Allah. Dan kita harus yakin percaya bahwa kiamat itu ada. Sama dengan kita percaya dengan sifat nafsiyah, wujud, artinya ada. Maka mustahil Allah itu adam tiada. Dalilnya udah pasti, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Yakin itu kita. Ya, ini kita baru sifat tadi sudah nafsiyah, salbiyah, masih ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah, ya. Itu nanti baru kita lanjutkan minggu depan. Untuk tugas ya minggu ini, tugas minggu ini ditulis saja sifat wajib bagi Allah, ya. Tulis. Tapi ada pengelompokannya, ada klasifikasinya ya. Misalnya kamu buat pengelompokan yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Misalnya wujud artinya apa? Ditulis ya. Tapi untuk sifat nafsiyah dan salbiyah karena sudah saya bahas, itu harus menyertakan dalil Al-Qur'an atau yang kita kenal dengan dalil nakli. Ya, dari Al-Quran sertakannya. Misalnya salbiyah wujud itu cari ya yang ada dalam Al-Qurannya apa dengan artinya ya. Itu saja pesan saya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Sekali lagi sebelum saya tutup, jaga kesehatan, belajar di rumah dengan semangat. Insya Allah juga kalau kamu semangat belajar, tidak kalah penting ketika kamu belajar tatap muka. Yang penting semangat belajarnya, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.